Tenang, Wosek. Tenang saja. Selesaikan yang satu baru yang lain. Jangan terburu-buru. Apalah artinya 10 menit pagi ini. Pakai otakmu, Wosek. Paling-paling kamu akan hidup 30 tahun. 30. Jadi 360 bulan. Hari, jam, menit akan kamu pergunakan untuk apa waktu yang sesingkat itu? Coba kamu perhitungkan untuk dirimu, Wosek. Ya, Kapten. Kalau aku berpikir tentang keabadian, aku jadi khawatir tentang dunia ini. Tugas, Wosek, hanya tugas kita yang abadi. Ya, abadi. Kamu tahu itu. Tapi ngomong-ngomong juga tidak terlalu abadi.
Tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan cinta hanya untuk hiburan semata. Waktu dibuang-buang. Mau dibawa kemana kita ini? Nonton infotainment saja sudah membuat aku susah. Ya, Kapten. Wozek, kamu selalu kelihatan sumpah. Orang baik-baik tidak menunjukkan kesusahan hatinya. Seorang disebut baik kalau hatinya sehat. Nah, Wozek, sekarang bicaralah sesuatu. Bagaimana cuaca hari ini? Buruk, Kapten. Sangat buruk. Angin kencang. Memang sudah kurasa. Angin berputar-putar. Angin begini sama saja pengaruhnya dengan tikus. Bisa membuat badan dan otak pegel-pegel. Juga kemiskinan, Kapten. Juga kemiskinan. Ya, Wozek. Itu sebabnya orang miskin dilarang sakit. Ya, Kapten. Orang miskin dilarang sakit. Iya, Wozek. Sebab kemiskinan bisa juga membuat badan dan otak pegel-pegel. Ya, Kapten. Bikin badan dan otak pegel-pegel. Wozek, sebenarnya kamu orang baik, tapi tidak memiliki moral. Moral itulah yang harus kamu miliki. Kamu hidup dan bekerja, tidak mencuri, tidak membunuh, apalagi menginginkan istri orang lain. Sudahlah, Wozek. Bukan aku yang menciptakan kata-kata ini. Kapten, Tuhan gak bakalan menuntut terlalu banyak terhadap saya cacing. Lantaran gak ada seorang pun yang berkata amin waktu menciptakannya. Tuhan berkata, biarkan makhluk-makhluk kecil itu datang pada. Apakah kamu, Wozek? Alangkah gilanya kata-katamu itu. Aku malah jadi bingung. Yang aku maksudkan dengan itu adalah kamu, Wozek. Mengerti? Mengerti, Kapten. Bagi kami, orang-orang miskin yang dibutuhkan cuma uang. Uang. Kalau sekarang nggak ada uang, nggak ada moral yang bisa membuktikan orang kayak Kapten di dunia. Kami cuma darah dan daging. Orang-orang kayak kami nggak bakalan bisa hidup bersih di dunia atau dimanapun. Seandainya saya hidup bersih, saya pun akan diperlakukan dengan cara yang sama, Kapten. Wozek, kamu tidak memiliki akal budi. Seorang laki-laki yang tidak punya pertimbangan, darah dan daging. Kamu tahu, Wozek, kenapa hampir setiap malam aku pergi ke bar, ke diskotik, minum-minum dan ngobrol-ngobrol bersama para perempuan? Ya Tuhan, Wozek, karena aku tahu bahwa itu juga sangat menyenangkan. Aku juga darah dan daging, Wozek. Tetapi akal budi, pertimbangan, dengan hal-hal seperti itulah aku dapat uang dan bisa jalankan hidup ini. Ya, Kapten, akal budi kami memang gak banyak memilikinya. Tapi Kapten tahu sendiri apa yang ada pada kami. Orang-orang kayak kami sudah alami sifatnya. Misalkan kalau sekarang saya pakai dasi, pakai jam, bawa laptop dan pinter ngomong, saya pasti berakal budi juga. Saya tahu bahwa itu baik, Kapten. Tapi saya cuma orang rendahan, Kapten. Kamu baik, Wozek. Kamu baik. Tetapi kamu terlalu banyak berpikir sehingga cepat tua. Ngobrol-ngobrol begini pun membuat aku capek. Kamu boleh pergi sekarang. Siap, Kapten. Tetapi jangan terburu-buru. Tenang-tenang saja. Pelan-pelan saja. Sabar, keluar jalan raya.
pojok-pojok lorong-lorong kota, sepasang tikus mencari makanan. Di pojok-pojok lorong-lorong kota, sepasang tikus mencari makanan. Andres, tempat ini angker. Lihat, gang di ujung sana. Disitulah jamur beracun tumbuh dengan liarnya. Di malam hari, hantu kepala manusia itu menggelinding, bergentayangan. Suatu hari seseorang memungutnya, disangka landak. 3 hari 3 malam, ia terkapar di kasurnya. Andres, ternyata barak ini bekas kuburan. Di pojok-pojok lorong-lorong kota, sepasang tikus mencari makanan. Diam, Andres. Diam. Ada sesuatu yang bergerak. Gedung dan bangunan balai kota, semuanya habis termakan. Dimakan. Bergerak. Di depanku. Di bawahku. Kosong. Kosong di bawah sini. Setan-setan kuburan. Aku takut, Gojek. Begitu aneh. Begitu tenang. Lihat. Alangkah terang langit di atas kota. Ada api menyala. Ada suara kayak suara trompet. Pusing. Apa kamu masih mendengar suara itu? Tenang. Semuanya begitu tenang. Kayak dunia sudah mati. Perempuan, ada apa di rumah ini? Kamu punya anak, di mana suamimu? Di malam hari aku bernyanyi, mengapa diriku dinodai? Barangkali kamu memang anak jada, tapi kamu masih bisa membawa kegembiraan pada ibumu. Siapa?
Jack, Ya, Ribka, aku cuma mampir sebentar. Masih ada tugas yang harus aku kerjakan. menjadi pasien simulasi bagi dokter. Ya, Ribka. Ada apa, Jack? Kamu kelihatan gelisah. Ada sesuatu yang gak bisa kita mengerti, yang bikin otak kita jadi terang. Ini uang. Aku harus pergi. Aku kayak melihat hantu. Setan datang dan pergi begitu cepat, sampai-sampai nggak peduli pada anaknya. Hari sudah mulai gelap, seperti mulainya kebustaan. Hanya lampu-lampu jalan yang terang mengerikan. Dia akan hancur kalau terus-terusan begini. Kalau terus-terusan begini, dia akan hancur. Dan apa yang aku lihat? Wadah. Apa yang aku lihat? Kau dengan kata-katamu. Apa itu, dokter? Aku melihatmu. Wadah. Kau kencing di jalan. Kau pepetkan dirimu sampai mepet ke tembok seperti anjing. Anjing memang begitu. Kalau kencing mepet ke tembok. Tapi kau itu kan bukan anjing. Wadah. 300.000 rupiah satu hari untuk membersihkan itu semua. Wadah. Itu tabiat buruk. Dunia menjadi busuk. Sungguh-sungguh busuk. Sudah nggak tahan, dokter. Sudah nggak tahan. Sudah nggak tahan. Bukankah sudah aku katakan otot-otot kulit panggul pelabuhan bisa dikendalikan? Wadah. Manusia itu makhluk bebas. Kehendak untuk merdeka itulah merupakan sifat individual manusia. Gak bisa menahan diri. Astaga. Sudah makan mie instan, wadah. Tak lain kecuali mie instan melulu. Akan aku uraikan di sini. Asam folat 30%, asam pantotenat 20%, ditambah dengan zat penguat rasa mononatrium glutamat dan dinatrium inosenat. Lalu dicampur dengan zat pengawetnya natrium benzoat. Dan ini semua akan menyebabkan revolusi dalam pemikiran ilmiah. Tapi ingat, wadah, kandungan MSG atau monosodium glutamat dalam mie instan itu sangat tinggi. Dan untuk itu kau perlu khawatir karena bisa membuat dada terasa terbakar, sakit kepala, selalu haus, wajah memerah dan sesak nafas. Bahkan
Kandungan jodoh dalam instan itu bisa juga menyebabkan sakit jantung, stroke, kerusakan pada ginjal, darah tinggi, dan gampang marah. Belum lagi kandungan lemak tak jenuhnya yang juga cukup tinggi, sehingga kalori di dalamnya bisa memberikan pengaruh buruk bagi kesehatan. Nah, Wozek, sekarang coba kau kencing lagi. Nggak bisa, dokter. Nggak bisa. Nggak bisa. Kencing di tembok bisa. Apa perlu kelaminmu kau pepetkan ke lantai supaya bisa? Astaga, Wozek. Aku sudah mencatatnya. Aku tulis ada di sini semua rumus itu. Dan apa yang aku lihat, Wozek? Apa itu, dokter? Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Aku melompat keluar jendela oleh karena cahaya matahari. Air kencing itu menguap dan bisa membuat orang mati. Wozek! Aku benar-benar melihatmu. Kau kencing di tembok. Ya, sudahlah, Wozek. Sudah. Aku tak jadi marah. Marah itu tidak sehat dan tidak ilmiah. Lihat, Wozek, lihat. Aku tenang-tenang saja. Denyut nadiku normal 160. Dan aku bicara padamu dengan rileks. Lihat, Wozek. Ya, buat apa marah pada orang? Tuhan melarangnya. Tapi Wozek, tidak seharusnya kamu kencing di tembok. Apakah dokter belum mengerti juga? Memang orang dididik kayak apa yang dokter katakan. Berkarakter boleh dibilang. Tapi nggak bisa nahan kencing. Itu soal lain. Sangat wajar. Begitulah alam. Begitulah dokter. Wozek, kau mulai berfalsafah lagi. Kalau alam sudah mendesak dan dunia menjadi gelap, kalau dunia menjadi gelap, segala sesuatunya menjadi gelap. Yang tinggal cahaya merah di ujung barat, kayak api pembakaran. Dan lalu kau berkeliling, mencakar-cakar dengan kakimu seperti laba-laba. Dokter, apakah dokter belum pernah melihat dengan alam ganda? Matahari berhenti berputar pada jam 12 siang. Disitulah seakan-akan dunia terbakar. Dan suara-suara itulah yang memanggil-manggil saya dengan dahsyatnya, dokter. Wozek, kau mengalami aberasio. Disitulah jamur beracun itu tumbuh. Disitulah dia, dokter. Dokter, apakah dokter tidak memperhatikan ada jamur beracun tumbuh di tembok? Kau benar-benar mengalami aberasio mentalis partialis yang paling bagus. Bintang kelas 200%. Wozek, kau naik pangkat tingkat 2.
tapi dengan keputusan menyusul. Masih bekerja seperti biasa, Uwase? Sebagai karung tinju untuk kaptenmu? Masih, dokter. Masih makan mie instan? Masih, dokter. Semuanya masih kayak biasanya. Uang Ripka yang pegang buat keperluan rumah tangga. Uwase, kau manusia yang paling menarik. Kau naik pangkat. Baik-baiklah. Mari, aku periksa denyut nadi. Bagus, Uwase. Bagus. Tutuplah matamu rapat-rapat, si pengemis berkeliaran. Kau akan dibawanya nanti ke kampung rumah tak beratap. Mestinya ini emas. Sayang, ini bukan emas. Ini hanya imitasi murahan. Seandainya saja aku bisa berbelanja seperti mereka, barangkali orang-orang seperti kami memang ditakdirkan hanya punya tempat di pojok dunia dengan seperti cermin. Tapi bibirku merah seperti bibir perempuan cantik kebanyakan yang sangat mengenal kosmetika dengan baik daripada mengenal Tuhannya sendiri dengan sangat tidak baik. Dan setiap lelaki kaya dan berpangkat akan menciumnya dengan nafsu dan birahi. Tetapi aku hanya perempuan rendah kebanyakan. Tidurlah, nak. Setan malam sedang menyusuri lorong-lorong. Tutup matamu rapat-rapat. Kalau tidak, mereka akan melemparkan pasir ke matamu hingga buta. Kemarilah, nada bidang seperti banteng. Tidak ada perempuan yang lebih hebat dari itu. Setan, kamu benar-benar setan perempuan yang menggoda. Ayo, kita buat keturunan kapten-kapten. Tenang, kapten, tenang. Jangan terburu-buru. Apalah artinya 10 menit bagimu? Paling-paling 5 menit juga udahan. Kucing berkeringat, lonceng neraka. Jangan pegang. Nanti sedikit kalau kamu pegang-pegang. Bagian mana yang akan kamu pilih? Kalau kamu aku pegang. Bagian mana yang kamu suka? Aku pilih. Kamu memiliki setan di mata. Apa pedulimu? Kemarilah.
dengan perempuan. Buktikan kalau kamu benar-benar perempuan hebat. Ayo. Ini benar-benar emas. Kata-kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi. Apa yang kamu pakai, Rika? Bukan apa-apa. Kelihatan kemerlapan di kupingmu. Anting-anting, aku menemukannya. Aku belum pernah menemukan barang begitu sekaligus pas. Beli saja kamu tidak pernah, apalagi menemukannya. Tentu saja. Lupakan, Rika. Lihat anak itu tertidur. Gendonglah. Anak itu membutuhkan kehangatan ibunya. Keringat di jidatnya. Segala yang di bawah matahari adalah hidup. Tidur pun berkeringat. Miskin banget kita ini. Ini uang, gajiku, dan honor sebagai pasien simulasi dari dokter. Kamu baik sekali, Jack. Aku harus pergi. Dengan uang itu, sekarang kamu bisa beli anting-anting lagi. Setan. Segalanya hanya untuk setan. Jadi begitulah dokter. Kalau baju seragam ini saya buka, maka saya tidak akan memiliki keberanian. Saya masuk tentara ini hanya untuk mengkamuflase bahwa saya bukanlah seorang pengecut. Kapten akan menderita alopecia cerebral. Apa itu dokter? Mati saraf. Mungkin hanya sebelah saja atau mati separuh. Kalau kapten beruntung, ya hanya mental kapten saja yang terganggu. Tapi kapten masih tetap bisa makan sayuran. Nah, itulah yang menimpa diri kapten dalam 5 minggu ini. Dan saya yakin penyakit kapten adalah yang paling menarik. Kalau Tuhan menghendaki, mungkin lidah kapten mati. Jangan menakut-nakuti saya, dokter. Orang bisa mati karena ketakutan. Karena ketakutan, orang bisa mati, dokter. Itu telah banyak saya lihat. Wojek, mau kemana? Terburu-buru, ha? Ya, Wojek, kenapa harus terburu-buru? Ada tugas memanggil, dokter. Ada tugas yang memanggil, kapten. Dokter, ada tugas yang memanggil katanya. Kasihan sekali istrimu, Wojek. Setiap hari sering kau tinggalkan seorang diri di rumah. Wojek,
kamu memiliki seorang istri yang menarik. Apa maksud kapten? Yang menarik? Saya ini orang susah. Cuma punya istri dan anak sematawayang. Cuma itu yang saya punya, kapten. Tenang, Wozek, tenang, tenang. Tarik nafasmu. Denyut nadimu pendek-pendek. Kuat meloncat-loncat tak teratur. Nafasmu memburu, Wozek. Panasnya kayak neraka. Tapi saya merasakannya dingin kayak es. Neraka itu dingin, kapten. Berani bertarung. Kopral, apa kepalamu ingin kutembak? Hah? Kata-katamu menyakitkanku, Wozek. Alah, sudahlah. Aku tidak jadi marah. Marah itu tidak sehat dan tidak ilmiah. Aku tenang-tenang saja. Denyut nadiku teratur 60. Dan aku berbicara padamu dengan rileks. Buat apa marah pada orang? Tuhan melarang. Bukan begitu, dokter? Ya, betul, kapten. Saya juga pernah mengatakan hal itu padanya. Wozek, aku tidak jadi marah pada kamu. Sebab kamu orang baik. Tapi nggak punya moral. Moral. Itu yang selalu kapten katakan pada aku. Yang harus saya miliki. Satu perkataan aku. Ya Tuhan. Apa yang akan terjadi? Udahlah bagus, kapten. Mengundang orang untuk pergi ke layangan. Atas muka kaku tegang, kadang-kadang gugup dan mudah tersinggung. Ajaib, ajaib, Wozek, bangga. Orang itu membuat saya pusing. Selalu berjalan terburu-buru. Orang baik-baik tidak berjalan terburu-buru. Orang baik-baik selalu menjaga ketenangan diri. Bukan begitu, dokter? Betul, kapten, betul. Dokter, saya masuk tentara ini hanya untuk menunjukkan bahwa saya cukup memiliki ketenangan. Tentara yang berbaris, gerak langkah kaki-kaki, menjaga situasi negeri agar aman terkendali. Tuh, dua, 1, 2, 3. Tuh, 2, 1, 2, 3. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Tentara-tentara dimanapun berada selalu menjunjung jiwa kesatria. Tentara-tentara tak peduli pangkatnya, bekerja dan mengabdi untuk cinta. Bekerja dan mengabdi untuk negara. Tentara-tentara dimanapun berada selalu menjunjung jiwa kesatria. Tentara-tentara tak peduli pangkatnya, bekerja dan mengabdi untuk cinta. Bekerja dan mengabdi untuk negara. Bekerja dan mengabdi, bekerja dan mengabdi untuk kita. Istri di rumah, orang periang duduk menunggu sepanjang
Andres, Ya, Wozek. cuaca bagus. Ya, Wozek. Cuaca sangat bagus dan cerah untuk berjaga dan bernyanyi. Istri di rumah, orang periang duduk menunggu sepanjang malam. Andres, suara kamu nggak bagus, tapi nggak apalah. Daripada diinjak-injak sepatu tentara. Garang kamu, Wozek. Masa tentara diinjak-injak sepatu tentara? Ada-ada saja kamu, Wozek. Aku senang, Wozek. Hari ini kamu bisa tertawa. Aku mencium bau pengkhianatan. Baunya bau amis darah. Bau amis darah. Baunya. Aku mencium bau pengkhianatan. Baunya. Bau amis darah. Bau amis darah. Baunya. Aku mencium bau pengkhianatan. Andres, Baunya. aku gelisah. Bau amis darah. Aku harus keluar. Bau amis darah. Soal yang itu mondar-mandir melulu di mataku. Otakku panas, Andres. Apa yang mau kau inginkan, Wozek? Aku harus pergi memastikan dugaanku. Kamu sudah gila, Wozek. Aku harus keluar, Andres. Di sini panas. Sinting. rasa saling bunuh membunuh. Oleh karena itu, janganlah ragu-ragu, sebab segalanya indah. Namun yang ada di bumi, semuanya itu apa? Bahkan Tuhan bisa Ayo kita terus lagi.
laki-laki bermoral itu bersama dia. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kenapa Tuhan nggak meledakkan matahari biar sawat mereka terbakar? Sahwat si perempuan jalang itu, sahwat si laki-laki bermoral itu. Perempuan itu makin bernafsu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Lihat bagaimana laki-laki bermoral itu menggerayangi sekujur tubuhnya. Persis mirip aku waktu dulu. Siapa yang berbicara dari arah sana? Apa? Yang keras? Lebih keras lagi. Tikam. Tikam perempuan jalan itu sampai mati. Sampai mampus. Haruskah? Mesti katakan dari arah sana juga. Suara itu nggak henti-hentinya berkata, jangan berhenti, jangan berhenti. Tikam. Tikam perempuan jalan itu sampai mati. Sampai mampus. Tikam. Tikam perempuan jalan itu sampai mati. Sampai mampus. Tikam. Tikam.
Andres. 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 Ya, Wozek. Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa memejamkan mataku. Soal yang itu masih terus terngiang-ngiang di kupingku. Bunyi suara itu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Suara itu datangnya dari plafon juga. Kamu dengar, Andres? Enggak. Aku nggak mendengar suara apa-apa. Tidurlah. Biarkan saja mereka berjoget. Ntar juga kecapean. Suara itu nggak capek-capeknya berkata. Tikam. 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 Tidur, Wozek. Tidur. Mestinya kamu minum obat puyer, Wozek. Agar meriangmu mendingan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Berhenti, Wozek. Berhenti. Tidurlah. Sinti. Aku harus pulang. Rika menungguku. Aku melihatnya. Mestinya aku nggak melihatnya. Mestinya kamu sembunyikan barang itu di tanganmu agar aku nggak melihatnya. Ngomong apa kamu? Dosa sangat besar, begitu menebar. Tusuk itu nggak bakalan hilang sampai malaikat membakar kemenyan di surga. Bibirmu memerah, Ribka. Nggak ada luka. Kecantikanmu kayak dosa. Tapi bisakah wujud dosa begitu manis? Kamu ngomong kayak orang ngigo. Ngigo kamu. Setan. Apakah dia tidur di tikar kita ini? Apakah dia juga make tikar kita ini? Aku melihatnya. Banyak yang bisa kamu lihat kalau kamu punya mata sepasang. Matamu tidak buta dan lampu menyala. Sultan kamu. Jangan sentuh aku! Aku lebih baik ditikam dengan gunting daripada dipegang olehmu. Ayahku saja tidak berani menyentuh aku ketika aku berumur 10 tahun. Dan sekarang umurmu 25 tahun. Kamu biarkan tubuhmu dipegang-pegang orang yang bukan suamimu. Jalan. Itu kan jalanmu.
Jaket ini pemberian kapten. Terasa panas kalau aku yang pakai di musim-musim panas kayak begini. Tapi sekarang musim hujan, Jose. Kamu mau, Andres? Tentu. Jam seko ini pemberian dari kakakku. Kamu mau? Tentu. Cincin kecubung ini warisan dari kakekku. Kamu mau juga, Andres? Tentu. Celana jin ini satu-satunya pemberian Ribka untukku. Yang ini gak akan aku berikan padamu. Tentu. Kopral Woise, penembak Resimen 2, Batalion 2, Divisi 4. Lahir 20 Juli, umur 30 tahun, 2 bulan, 12 hari. Pastinya kamu minum obat puyer, Jose. Agar meriangmu mendingan. Kalau besok ada bendera kuning dipasang, kita nggak akan tahu siapa yang akan dikuburkan. Baiklah, prajurit kecil. Alkisah. Hiduplah seorang gadis kecil yatim piatu. Semua orang di dunia sudah mati. Tapi gadis kecil itu tidak putus-putusnya mencari orang yang masih hidup. Ketika tidak dijumpainya orang yang masih hidup, gadis kecil itu berpikir untuk pergi ke surga. Bulan memandanginya dengan ramah. Ketika sampai di bulan, ternyata bulan tidak lebih dari sepotong kayu lampu. Gadis itu pergi ke matahari. Ternyata dia hanya menemukan sekuntum bunga matahari yang sudah layu. Gadis itu pun menghampiri bintang-bintang. Tetapi bintang-bintang ternyata tidak lebih dari seekor lalat hijau yang terjerat jaring laba-laba. Gadis itu pun pergi ke bumi. Tapi ternyata bumi tidak lebih dari sebuah bentuk kosong. Gadis kecil itu menangis dan duduk di pojok sendirian.
Sudah berapa lama kita hidup bersama? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lebih 2 bulan. Kamu sehat, Ripka? Badanmu terawat dengan baik. Enggak kayak badan-badan perempuan miskin kebanyakan. Dan demi surga, aku akan menciumi payudaramu. Kamu kedinginan, Ripka? Tulang-tulangmu beku, tapi nanti kamu gak akan kedinginan lagi. Besok pagi, kamu gak akan ada yang mengganggumu lagi. Ngomong apa kamu? Aku mencium baunya. Apa yang mau kamu lakukan? Ini yang akan aku lakukan. Pertunjukan ini juga didukung oleh Mogan Pasaribu, Sound dan Dongkak, Hermono Wangsa di penataan cahaya, dan kru Bembeng Gobeng, Aan, Salvo Genesis Salibia, dan aku sendiri sutradara. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa dalam pertunjukan kelompok teater kami yang berikutnya. Selamat malam.